Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang kerja serabutan? Pagi jadi ojek online, siang bantu-bantu angkut barang, malam jaga warung atau ambil orderan freelance kecil-kecilan. Hidup kayak nggak ada istirahat, tapi ya tetap dijalani. Pertanyaannya, dengan ritme kayak gitu, bisa nggak sih sebenarnya hidup layak hanya dari kerja serabutan? Kalau kita ngomongin soal hidup layak, tentu definisinya beda-beda. Ada yang merasa asal bisa makan 3 kali sehari itu udah cukup. Ada juga yang merasa hidup layak itu ketika masih bisa bayar kos, nongkrong sama teman, dan punya tabungan dikit buat darurat. Ada pula yang standar hidup layaknya udah sampai bisa bayar cicilan rumah, punya kendaraan, dan dana buat masa depan. Nah, disinilah sering muncul benturan realita antara penghasilan dari kerja serabutan dengan ekspektasi soal hidup layak. Banyak orang masuk ke kerja serabutan bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Misalnya lulusan SMA yang nggak punya kesempatan kuliah, orang yang baru kena PHK, atau bahkan mereka yang kuliah pun tapi sulit dapat pekerjaan tetap. Kerja serabutan jadi jalan keluar sementara. Tapi masalahnya, kadang sementara itu bisa jadi permanen kalau peluang lain nggak datang-datang. Kamu mungkin juga kenal orang yang awalnya niat kerja serabutan cuma buat nambal kebutuhan. Malah kebawa terus sampai tahunan. Secara kasat mata, penghasilan dari kerja serabutan itu nggak pasti. Hari ini bisa dapat lumayan, besok bisa sepi banget. Ada faktor cuaca, kondisi ekonomi, bahkan algoritma aplikasi kalau kita ngomongin ojek online atau delivery. Ketidakpastian ini yang bikin banyak orang sulit bikin rencana jangka panjang. Misalnya gimana mau mikirin nabung buat masa depan kalau buat bayar kos aja tiap bulan kadang ngos-ngosan. Tapi di sisi lain, kerja serabutan juga punya kelebihan. Fleksibilitas waktu, nggak terikat kontrak, dan kadang bisa nyoba banyak bidang sekaligus. Misalnya pagi ngojek bikin kamu tahu jalanan kota luar dalam. Malam ngambil kerjaan desain freelance bikin kamu punya portofolio. Jadi meskipun terkesan asal ada kerjaan diambil, ada pengalaman yang bisa jadi bekal. Pertanyaannya, apakah pengalaman itu bisa nganterin kamu ke hidup yang benar-benar layak? Kenyataannya, hidup layak dari kerja serabutan itu tergantung gimana cara ngelolanya. Kalau penghasilan yang ada dipakai semua buat konsumsi harian, jelas bakal terasa selalu kurang. Tapi kalau ada strategi, misalnya sebagian kecil dialokasikan untuk simpanan, cari peluang kerjaan tambahan yang punya prospek jangka panjang, atau upgrade skill lewat kursus murah, maka kerja serabutan bisa jadi pintu awal menuju sesuatu yang lebih stabil. Masalahnya, nggak semua orang punya energi, waktu, dan mindset ke arah sana. Apalagi kalau tiap hari udah capek kerja dari pagi sampai malam. Kadang saya suka mikir, apa yang lebih berat? Kerja serabutan dengan penghasilan nggak pasti, atau kerja tetap tapi gajinya pas-pasan? Dua-duanya punya beban masing-masing. Orang dengan kerja tetap mungkin bisa bikin rencana karena gaji fix, tapi bisa juga terjebak rutinitas yang bikin stres. Sedangkan kerja serabutan bisa lebih bebas, tapi tiap hari hidup dalam ketidakpastian. Kamu lebih pilih yang mana? Kalau kita tarik ke realita Indonesia, kerja serabutan itu jumlahnya banyak banget. Data BPS pernah nyebut, tenaga kerja informal mendominasi dibanding tenaga kerja formal. Artinya lebih banyak orang yang kerja tanpa kontrak tetap, tanpa jaminan kesehatan atau pensiun, dan seringkali tanpa kepastian karir. Jadi sebenarnya yang kerja serabutan bukan cuma sebagian kecil orang, tapi mayoritas dari kita. Ironisnya, hidup layak masih jadi pertanyaan besar buat banyak dari mereka. Sekarang coba kamu bayangin, kalau kamu atau temanmu hidup dengan penghasilan harian yang nggak tentu, apa yang paling mungkin dikorbankan? Apakah tabungan? Apakah hiburan? Atau bahkan kebutuhan dasar kayak makan dan kesehatan? Dari situ kita bisa lihat bahwa kerja serabutan memang bisa bikin orang bertahan, tapi belum tentu bikin mereka benar-benar hidup dengan tenang. Kalau kita lihat lebih dalam, kerja serabutan itu sebenarnya dilema besar. Di satu sisi, dia kasih kesempatan orang buat tetap punya penghasilan. Bayangin, kalau nggak ada pilihan ini, mungkin angka pengangguran bisa lebih tinggi lagi. Tapi di sisi lain, kerja serabutan juga sering bikin orang terjebak dalam lingkaran ekonomi yang nggak pernah naik kelas. Dari hari ke hari, penghasilan habis buat kebutuhan mendesak, dan jarang ada ruang untuk nabung atau investasi diri. Banyak yang akhirnya terpaksa hidup dengan standar minimum. Contohnya kos seadanya. Makan lebih banyak mie instan atau warteg dengan menu paling murah. Hiburan hampir nggak ada. Sementara kalau ada kebutuhan mendadak kayak sakit, jatuhnya harus minjam uang. Entah ke teman, keluarga, atau bahkan pinjol.
Dari situ tekanan mental pun ikut muncul. Bukan cuma capek fisik karena kerja dari pagi sampai malam, tapi juga capek pikiran karena nggak ada rasa aman soal masa depan. Saya pernah ngobrol sama seorang teman yang udah bertahun-tahun kerja serabutan. Dia bilang yang paling berat bukan capeknya kerja, tapi rasa was-was setiap hari. Hari ini masih bisa makan, tapi besok belum tentu. Itu kalimat yang cukup nyesek karena menggambarkan betapa rapuhnya kondisi keuangan sebagian besar pekerja serabutan. Dan mungkin kamu juga kenal orang yang merasakan hal sama. Tapi anehnya, ada juga orang yang justru menemukan kebebasan dalam kerja serabutan. Mereka merasa nggak terikat, bisa atur waktu sendiri, dan nggak harus tunduk pada aturan kantor yang kadang kaku. Buat sebagian orang itu justru jadi nilai lebih. Hanya saja kebebasan itu tetap harus dibayar mahal dengan ketidakpastian, dan nggak semua orang bisa tahan lama di situ. Kalau ditanya apakah kerja serabutan bisa bikin hidup layak, jawabannya relatif. Bisa iya kalau orangnya disiplin, pintar ngatur dan mau terus upgrade diri. Tapi buat mayoritas, kerja serabutan lebih ke cara bertahan hidup ketimbang cara untuk benar-benar sejahtera. Pertanyaan selanjutnya, kalau terus bertahan di jalur ini, apa nggak takut kehabisan waktu untuk naik ke level berikutnya? Akhirnya kita sampai di titik yang harus kita tanyakan ke diri sendiri. Kerja serabutan ini cuma sementara atau memang jadi jalan hidup jangka panjang? Karena kalau cuma sementara mungkin masih bisa dimaklumi, setidaknya ada pemasukan sambil nyari peluang lain. Tapi kalau dijadikan kebiasaan tanpa ada strategi keluar, bisa-bisa kita terjebak di tempat yang sama sampai tua. Saya rasa banyak dari kamu yang pernah ngerasain atau bahkan sekarang lagi di fase ini. Tiap hari kerja sana-sini, tapi tetap merasa nggak maju-maju. Kalau gitu pertanyaan yang harus diajukan adalah, apa yang bisa diubah dari cara kita jalanin hidup biar kerja serabutan ini nggak cuma jadi rutinitas tanpa arah? Apakah harus cari skill baru, mulai usaha kecil-kecilan, atau coba masuk ke jalur kerja yang lebih stabil? Bukan berarti kerja serabutan itu salah ya, justru kadang dia jadi pintu masuk buat kesempatan lain. Dari kenalan, pengalaman, sampai skill tambahan yang didapat di jalan, semua itu bisa jadi modal buat langkah berikutnya. Tapi tanpa visi ke depan, kerja serabutan hanya akan terus jadi cara bertahan, bukan cara berkembang. Jadi menurut kamu sendiri gimana? Kalau lihat kondisi sekarang, apakah kerja serabutan cukup untuk hidup layak atau cuma sekedar buat bertahan hari demi hari? Tulis pendapat kamu di kolom komentar karena siapa tahu pengalamanmu bisa jadi inspirasi atau bahan refleksi buat orang lain juga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.